Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Ngobrol Mahasiswa. Jadi perkenalkan, saya Lail. Dan saya Ines, kami berdua dari perwakilan Departemen Dalam Negeri Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Jadi di sini kita bakal ditemani oleh narasumber kita yang super kece. Jadi di sini kita nanti bakal bahas tentang seputar beasiswa yang bisa dibilang bergengsi di Indonesia, yaitu beasiswa dari Jarum dan beasiswa dari Bank Indonesia. Bener banget tuh. Kita di sini bakal ditemanin sama dua mahasiswa penerima beasiswa Jarum dan BI. Untuk kakak cantik dan pinter-pinter, boleh dong kenalan dulu sama kita semua. Halo, ya salam kenal. Saya Anissa Rawibowo, biasa dipanggil Anbo, dari generasi baru Bank Indonesia, penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi saya di GenB ini selaku dari Ketua GenB Komisi UPN Jawa Timur. Terima kasih. Okay. Perkenalkan, nama saya Tali Takum, akrab dipanggil Tata. Saya salah satu beasiswan Jarum atau penerima beasiswa dari di Jarum Beasiswa Plus. Saya angkatan beasiswan Jarum 35 dan kalau hitung tahunnya berarti tahun 2019 dan 2020. Oke, jadi kita langsung aja ya Mbak ke sesi pertanyaannya. Jadi boleh dimulai sama Kak Ines. Oke, buat awalan dulu mungkin ya, yang ringan-ringan dulu. Kita ini penasaran, apa sih beasiswa Jarum dan beasiswa Bank Indonesia itu, dan apa aja yang membedakan beasiswa ini dengan beasiswa yang lain? Mungkin bisa dijawab dari Mbak Anbo dulu, silakan. Ya, jadi kalau beasiswa Bank Indonesia ini memang beasiswa yang diperuntukkan sebenarnya kalau dari UPN sendiri tuh namanya GenB GenB Korkom Suramadu. Jadi kita kebagi Korkom. Jadi Korkom itu kayak wilayah gitu kan, ada KPW Jawa Timur. Nah, apa namanya tuh, kerjasamanya dengan universitas. Jadi hanya universitas tertentu aja yang bisa yang saya daftar untuk ini, dan jurusan-jurusan tertentu juga, karena emang dari tesnya, dari apanya itu tergantung jurusannya juga gitu. Terus untuk periode juga kita dari semester 4 udah bisa ikut juga, lanjut sampai semester ya kayak ini, semester 7 itu masih bisa ikut. Itu sih kalau singkatnya, mungkin nanti dijabarin lagi. Lanjut. Oke, kalau dari Jarum sendiri, sebutannya mungkin beda. Kalau penerima beasiswa Bank Indonesia disebut GenB, kalau kami penerima beasiswa Jarum disebut Beaswan Jarum. Jadi kalau di Jarum Beasiswa Plus ini program beasiswa berprestasi untuk mahasiswa semester 4 yang di semua jurusan, tapi yang udah bermitra dengan beasiswa Jarum. Jadi universitas-universitas yang bisa menerima itu hanya universitas yang udah bermitra dengan Jarum. Jadi kalau tadi Anbo bilang tahunnya, kalau di kami hanya ada 1 kali kesempatan. Kalau Anbo kan bisa 2 kali coba, tapi kalau di Jarum sendiri hanya bisa sekali coba, dan itu hanya mahasiswa semester 4. Singkatnya sih kayak gitu. Oke, berarti bedanya mungkin dari sebutannya ya. Kalau buat yang penerima beasiswa Bank Indonesia mungkin sebutannya GenB, sedangkan kalau yang penerima beasiswa Jarum itu Beaswan Jarum. Dan keduanya ini sama-sama bisa diikutin pas mulai semester 4 berarti ya Mbak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dari Lain.
Ya, nih, pertanyaan yang selanjutnya tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi pertanyaan yang kedua ini tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi nih Mbak. Jadi apa aja sih persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar di kedua beasiswa ini? Dan menurut Mbak Tata dan Mbak Antu sendiri itu persyaratan apa yang dirasa sulit untuk dipenuhi dan kayak menantang gitu Mbak? Ya, kasih. Oke, Tata dulu mungkin. Atau Tata udah tadi? Oh iya, untuk Mbak Tata dulu deh. Oke, kalau sebenarnya syarat pendaftaran yang pertama kali itu nggak ribet sih, hanya 4 syarat utama. Lain-lainnya mungkin sulitnya di tes-tes lainnya. Kalau syarat pertama itu dia tuh semester 4. Semester 4, terus dia memang kampusnya sudah bermitra sama Jarum, terus dia IPK semester 3-nya, IPK keseluruhan ya. Dia tuh harus minimal 3,20 dan bisa mempertahankannya sampai nanti IPK-nya semester 4 harus di 3,20 ke atas lah gitu. Terus oh ya tidak menerima beasiswa dari program lain atau dari badan lain. Pokoknya dia memang kosong, nggak menerima beasiswa apa-apa, sama ini aktif di organisasi. Jadi tapi mungkin aktifnya itu nanti yang dilihat bukan hanya pada tahun dia beasiswa ya, mungkin semester 2 itu kan dia udah ikut organisasi. Jadi itu nanti bisa salah satu syarat dia bisa jadi salah satu bahan dia bisa mendaftar kayak gitu. Hanya 4 itu sih syarat paling utama. Untuk Mbak Andu mungkin. Kurang lebih sama sih IPK, terus semester juga minimal segitu, cuman itu minimal kalau bagi Gen B. Terus uh, lebih ke arah seleksi administrasi sih ya, sama prestasi, terus motivation letter, itu jadi kita benar-benar harus menceritakan tentang keseruan hidup kita gitu loh, karena itu nanti bakal ditanyain kayak uh, kehidupan sosialmu tuh ngapain, prestasimu tuh ngapain, prestasimu itu apa aja, udah kepake apa. Jadi apalah arti kamu hidup gitu loh. Lebih ke, jadi pas nanti dari administrasi itu dibawa ke wawancara, itu lebih nge-explore apa yang administrasi itu kamu tadi bawa, seperti prestasi, terus kehidupanmu kayak gitu. Itu sih yang lebih menantang kalau bagi aku. Jadi kudu pinter-pinternya kita tuh iniin administrasimu kita tuh jadi high level gitu. Kurang lebihnya sama tadi kalau administrasi umumnya sama kayak Jarum. Oke, jadi disimpulkan kalau di beasiswa BI itu ada 4 syarat yang utama. Yang pertama itu dimulai dari semester 4, terus kampusnya harus bermitra dengan Jarum, terus IPK minimalnya itu 3,2 dan harus bisa mempertahankan sampai di semester 4-nya. Terus yang syarat keempatnya tidak menerima beasiswa dari beasiswa lainnya. Terus kalau yang dari ini mungkin administrasi sama buat motivation letter gitu ya Mbak ya. Oke, terus aku mau tanya nih Mbak, misal kalau kita di selama kuliah ini ternyata nggak IPK-nya turun tuh otomatis langsung nggak nerima beasiswa atau gimana ya Mbak? Atau digantikan secara langsung atau gimana Mbak Tata? Kalau dari dulu Pak Tata. Oke, kalau dari kalau dari pengalamanku nggak ada sih yang yang berpengalaman kayak gitu. Jadi memang kayak benar-benar disaring mereka yang bisa mempertahankan IPK-nya, walaupun dilihat dari segi non akademiknya dia memang bagus kayak gitu kan. Tapi kalau soal mantau biasanya memang ada yang mantau gitu, tapi bukan dari beasiswanya, dari mungkin pembina yang langsung berkomunikasi sama sama pihak kampus untuk melihat perkembangan dari mahasiswa tersebut kayak gitu. Ya mungkin tak lanjut ya. Jadi kalau dari Genbi ini karena sebelumnya Genbi ini punya 2 tipe beasiswa. Jadi ada tipe reguler sama kok lupa ya satunya apa. Ya itu pokoknya satunya itu lebih ke plus gitu. Jadi itu IPK minimal tuh 3,5. Nah, banyak itu yang gagal itu karena dari UNER sama ITS itu memang dia beasiswa yang bukan reguler, jadi sehingga
IPK itu banyak, ada beberapa anak itu yang turun yang tidak 3,5, alhasil mereka tetap seorang Genbi hanya tidak cair. Jadi kan pencairan ada 2 kali. Nah itu nggak cair akhirnya pencairan keduanya. Jadi ya kesian, mereka tetap ngadain proker. Jadi kan beda sama Jarum, nggak ada proker ya Kak ya? Apa ada Kak? Nggak ada. Nggak ada. Nah kalau di Genbi itu ada, sedangkan ada poin keaktifan, ada itu tuh buat ngecairin pencairan kedua. Nah ya udah kita tetap ikut proker, tapi ya udah nggak cair yang kedua kayak gitu sih. Itu pernah kejadian soalnya emang di angkatanku. Oh, jadi kayak gitu ya. Oke, Mbak. Terus ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Untuk yang motivation letter ini, mungkin ada tips nih, Mbak, buat nulis motivation letter yang baik gitu. Jadi mungkin kita punya pegangan gitu kalau kita mau daftar di BI biar bisa, oh ada tips nih kalau buat bikin motivation letter kayak gitu. Kalau motivation letter tuh pokoknya kalian tuh jangan terlalu menceritakan kalian SD, kalian SMP, itu jangan ke jenjang, tapi ke kalian ngapain aja, walaupun itu mungkin rentetan SMA, mungkin itu rentetan kuliah, tapi lebih ke arah ya kamu tuh ngasilin apa di hidupmu. Jadi jangan terlalu kayak keseharian mau ngapain, tapi ya yang bikin kamu berbeda dari yang lain itu yang kamu tulis, jangan yang sama. Gitu. Terus background keluarga itu cuman sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, tapi yang menceritakan dirimu sendiri. Itu sih itu tipsnya. Jadi kalian harus unggul di motivation letter itu, soalnya benar-benar dibaca. Itu aku sampai berapa lembar ya? Sampai bikin 3 lembar kalau nggak salah, itu motivation letter dua periode ini. Gitu. Oh, jadi menceritakan diri kita gitu, Mbak, ya intinya. Oke, benar. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan udah disampaikan nih sama Mbak Tata dan Mbak Anbo buat teman-teman yang mengikuti beasiswa ini tuh bisa diikuti dari pas semester Oh, commute. Oke, ulang. Maaf ya Mbak, kesalahan teknis. Ayo ya. Oke. Jadi ulang ya pertanyaannya. Jadi kan ini kan tadi Mbak sama Mbak Anto kan udah misalkan kedua beasiswa itu bisa diikuti pas semester 4. Nah, untuk detail biasanya itu kapan enggak? Soalnya kan pasti kita ini sama teman-teman lain kan juga harus mempersiapkan segala persyaratannya. Nah, biar kita ini jadi lebih tahu. Mungkin bisa dijawab dari Mbak Anto. Ya kalau Genbi itu biasanya Februari akhir atau Februari tengah sama Maret awal atau Maret akhir. Jadi kisaran sebulan itu sih. Terus kalau penerimaannya juga lebih cepat daripada Jarum, kisaran bulan Maret April itu kita udah ke up penerimanya tuh siapa aja kayak gitu. Lanjut Kak. Oke. Kalau Jarum lama itu kalau masa pendaftarannya. Jadi dia itu mulai administrasi ya ini ya. Biasanya bulan Maret kehitungnya tuh 10 minggu. Jadi kalau aku kemarin dia Maret sampai di pertengahan Maret. Kemarin aku itu. Terus itu cuman untuk menunggu hasil administrasi Kak. Jadi memang yang kayak kata Anbo tadi, Jarum memang agak lebih lama ini ya prosesnya. Jadi nanti fixnya itu kita keterima sampai proses tahap wawancara itu lolosnya itu kita pengumumannya September. Jadi kehitung mulai jadi beasiswan itu akhirnya September 2019 aku kemarin. Jadi memang lama. Terus kalau kemarin aku pengalaman itu kan proses pendaftaran dari Mei. Terus nanti pengumuman kita lolos administrasinya itu dia bulan Juli kalau nggak salah aku kemarin. Juli ya. Kalau nggak salah aku kemarin pengumumannya itu Juli. Makanya memang lama gitu loh untuk proses nunggu hasilnya. Jadi kayak bingung. Akhirnya mau coba beasiswa lain apa enggak kayak gitu. Coba BI apa enggak gitu ya Bu ya.
Oke. Jadi tuh orang kalau udah nunggu jarum kayak pengen ke Genbi jadi. Oh, gitu gitu. Oke. Angkatan itu, angkatannya Anbo itu, kalau kan kita sama-sama dapat ya, Bo, dikasih pemasukan juga kan. Kalau di Anbo lebih Iya. ya, Anbo 1 juta per bulan. Kalau aku itu 750 per bulan. Tapi Oh. sekarang Jadi gitu perbedaannya. nah, Jarum udah 1 juta, jadi kita udah imbang, Bu, untuk masalah Iya, iya. pemasukan. Jarum udah imbang bener, imbang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu perbedaan tahun lalu tuh kayak gitu. Iya, Oke. benar. Oke, berarti mungkin buat teman-teman yang mau tahu jadwal pastinya itu bisa cari tahu di mana ya Mbak? Kalau boleh tahu. Mungkin eh, di IG-nya atau di mana Mbak? Biasanya kalau info-info beasiswa kayak gitu. Kalau Jarum ya, kalau Jarum sendiri info resminya itu ada websitenya. Iya, jadi memang harus kita cari-cari sendiri infonya itu, dan biasanya juga kan ada pengumuman dari ormawa-ormawa itu terkait itu. Tapi dari UPN sendiri nggak ada pengumuman terkait Jarum, jadi memang harus kita yang cari. Oke, kalau misalnya Genbi ini apa ya? Karena memang kita per universitas, jadi memang kapasitasnya pun per universitas itu berbeda-beda. Jadi kayak UPN itu kan masih universitas kecil yang daya tampungnya masih 11.000 orang. Jadi untuk total penerimaannya hanya 50 orang. Beda dengan universitas kayak UINSA, UNER itu UNER aja sampai ada 2 versi, udah ada 2 ini juga. Jadi sampai 130 penerima itu UNER. Jadi beda-beda setiap universitas dan juga persyaratannya pun beda-beda. Jadi apa ya? Jadi kalau informasi itu tetap kepada komis masing-masing. Komis itu namanya universitas. Jadi kalau di Genbi UPN itu ada genbi.upnv Jatim. Itu ada di IG, terus ada di YouTube juga, terus ada line officialnya. Gitu sih. Oke, makasih Mbak atas infonya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kapan sih beasiswa Jarum atau beasiswa Genbi ini dibuka, kalian bisa cek di website resminya. Oke? Selanjutnya, Lail. Oke, jadi ke pertanyaan selanjutnya ini tentang mekanisme dan tahap seleksinya nih Mbak. Kalau dari Jarum dan Bank Indonesia ini kita bakal melalui tahap seleksi apa aja sih Mbak, dan mekanismenya itu seperti apa? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Tata dulu deh. Oke, kalau di Jarum sendiri, tapi biasa tiap tahun itu tiap tahun beda ya. Tapi proses administrasi pasti, proses tes tulis pasti, proses wawancara pasti. Tapi biasa antara selang tes tulis dan tes wawancara ini ada satu tes lagi. Nah, ini satu tes ini yang biasa penerapannya beda-beda tiap regional. Beda tiap regional Surabaya, beda regional Semarang, kayak gitu. Kalau aku kemarin ada di administrasi sebenarnya hampir sama kayak Anbo, ada motivation letter, tapi bukan ngetik sendiri, bukan ngarang, bukan dibatasi berapa lembar. Jadi kayak memang ada form mereka kasih, yang nanti di form itu kita ngisi ada batasnya gitu loh. Kita 20 kata menulis apa motivasi untuk mengikuti program ini yang kayak gitu. Terus untuk ngasih tahu juga apa kelebihan dan kekurangan kita. Jadi memang udah ada formnya, kita nggak menjelaskan secara rinci lagi. Terus kemarin ada di administrasinya itu juga kenapa urutan sih. Jadi yang mau diambil dari Jarum ini apa? Pertama, uang kah? Kedua, relasi kah? Terus apa namanya? Soft skill kah, pelatihan kah, atau kebanggaan, 4 kalau nggak salah. Jadi nanti di sini kita disuruh ngurutin mana yang paling mana yang paling diutamain ketika dia mendapatkan Jarum ini. Jadi mungkin ini bahan yang utama sih untuk nanti dibawa ke tes wawancara bagi pihak Jarumnya. Jadi memang harus benar-benar diisi. Nah, kalau untuk saranku juga untuk tes administrasi ini, jadi kayak benar-benar nggak usah bertele-tele karena memang dibatasi kita berapa karakter yang kita isi dalam form kita itu untuk menjelaskan siapa kita, menjelaskan apa yang udah kita lalui yang kayak gitu. Tapi bukan ngetik semua kayak yang Genbi tadi. Terus untuk tahap administrasi itu yang udah aku katakan tadi ada 4.
terus mengisi yang form-form itulah, form-form yang dibutuhkan terkait itu. Dan yang paling riskan sih menurutku yang itu sih, yang 4 tadi itu, yang memilih memposisikan. Kalau aku kemarin memposisikan yang pertama itu karena memang tujuanku itu ngambil relasi. Yang kedua baru aku buat terkait finansialnya, ngambil uangnya. Yang keempat baru kebanggaan. Ketiga relasi, baru keempat kebanggaan. Terus yang selanjutnya habis tes administrasi ada tes tulis. Nah, kalau di tes tulis ini dia ada TPA sama psikotes. Jadi kalau kemarin aku tesnya itu di Jatim Expo, tesnya di Jatim Expo itu semua mahasiswa Surabaya. Jadi dari yang Madura kan juga ada, dari Madura juga tes tulisnya di situ. Jadi kemarin itu tes tulisnya langsung langsung keseluruhan, jadi langsung digabungkan ITS, UPN dan semuanya kayak gitu. Itu lumayan ribuan, masih ribuan itu se-Indonesia. Terus nanti tes tulisnya itu ada tes TPA yang psikotes. TPA ini yang lebih kayak matematika itu. Kalau psikotesnya ini mungkin agak berbeda dari psikotes yang sebelumnya aku lihat ya. Nanti kalau psikotesnya ini ada tes apa itu ya kalau nggak salah ya. Pokoknya yang kayak tes menggambar pohon, tes yang ada ini kotak yang dia buat kayak garis gitu, yang mau melihat kepribadiannya kita. Jadi hanya ada garis gitu kan, kita mau gambar apa yang kayak gitu. Sama tes menggambar tentang diri kita. Jadi menggambar menggambar, pokoknya terserah, pokoknya disuruh menggambarkan dirimu kayak itu. Jadi nanti di situ juga dilihat. Kalau untuk penilaiannya sebenarnya aku nggak tahu spesifik sih penilaiannya apa, untuk menilai bagusnya atau gimana. Mungkin udah bagian psikologi lah yang ke situ ya untuk menilainya. Terus setelah tes TPA tadi dia mungkin agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang aku lihat. TPA ini matematika iya, jadi hitung cepat. Jadi kalau dibilang mudah banget soal TPA-nya Jarum. Misalnya 14 tambah 4, itu kan semudah itu bahkan soalnya tes TPA-nya Jarum. Tapi yang dilihat itu tes cepatnya, jadi ada 50 soal, kita hanya disuruh kayak mengerjakan berapa detik kayak gitu. Ada 50 soal untuk menghitung. Nah, mungkin di situ yang dinilai, mungkin di pressure ya, kayak ada tekanan kayak gitu dalam waktu. Dan ketika ada kecurangan, mahasiswa itu langsung ditarik keluar, jadi nggak boleh mengikuti lagi. Dan ketika waktunya habis, semua sudah angkat tangan. Kalau ada lagi yang masih melanjutkan pengerjaannya, itu bakal langsung dipanggil keluar, nggak boleh mengikuti lagi. Jadi pas tes tulis itu benar-benar mudah banget soalnya matematika ya, soal matematika mudah banget, tapi waktu yang dibatasi. Kalau soal gambar dia baru lebih susah. Kalau biasanya gambar yang tak lihat ini bukan kayak tes mau masuk SMA ya. Kalau tak lihat yang tes psikotes SMA itu kan gambarnya gambar selanjutnya gimana kalau gitu kan. Ini ada kayak mana dua gambar yang sama dengan gambar sebelumnya. Jadi yang menurut aku agak kesusahan kemarin di gambar kemarin. Kalau di matematika, puji Tuhan terlewati semua, terjawab semua. Kalau yang gambar itu agak memang lebih susah, tapi puji Tuhan juga ada yang kejawab, ada yang enggak memang. Tapi mending kalau udah enggak bisa lagi, udah mending nggak usah dilanjut daripada ketahuan kita mengerjakan lagi. Habis tes itu pengumumannya langsung siangnya, jadi pengumuman tes lolosnya itu langsung siang. Jadi ada di depan Jatim Expo itu langsung ditulis siapa aja yang udah lolos untuk tes tulis. Selanjutnya bakal ada tes FGA, Forum Group Assessment. Jadi penilaian kita bersama tim-tim. Jadi nanti yang udah lolos tes tulis itu langsung dites pada siangnya. Gimana kerja kita dalam tim. Kalau kemarin dia bukan soal debat ya, bukan soal debat, tapi kayak bermain game gitu sebenarnya. Jadi kayak ada dikasih game. Kayak kemarin kalau aku salah satunya itu gamenya ini, kita gimana kalau telur dilempar dari atas itu biar nggak pecah. Jadi kita dikasih koran, dikasih lem, dikasih telur. Gimana melindungi telur ini sehingga kalau dilempar dari ketinggian sekian dia nggak pecah kayak itu. Jadi yang dinilai dari situ ada satu pembina, satu anak besuan sebelumnya yang memandu tiap kelompok. Jadi ada bagian-bagiannya untuk menilai kelompok itu. Kalau saranku di bagian tes ini sih nggak usah terlalu mencondongkan diri biar kelihatan gitu dari mahasiswa-mahasiswa lainnya. Berusaha jadi diri apa adanya aja. Terus dan paling yang tak lihat dari teman-temanku kemarin, yang paling fatal kesalahannya mereka ketika pembina mulai mau menjelaskan alur permainannya, ada teman-temanku yang satu kelompokku juga malah buat kayak
grup diskusi itu udah memulai ini loh, memulai taktik. Padahal kan itu hal yang fatal sih. Maksudku jadinya dia kelihatan nggak menghargai kan, nggak kelihatan menghargai gimana pembina itu menjelaskan semua. Walaupun dia pintar sebenarnya dalam perihal taktik, dia udah menyusun dari awal taktik, cuman kalau menghargainya nggak ada, mungkin itu ada penilaiannya gitu. Jadi menurutku kalau nanti siapapun yang sampai ke tahap itu, tunjukkan aja siapa dirimu yang sebenarnya, kalau ditanyain berusaha menjawab, dan kalau ada kesempatan untuk memimpin, pimpinlah kayak gitu. Terus selanjutnya habis dari tahap itu, pengumumannya juga agak lama, sampai pengumumannya September, habis Juli kemarin pengumumannya September tentang wawancara. Jadi, oh bukan, kalau enggak sih, kalau dari tes tulis itu enggak, dari tes tulis kan udah ada tadi yang lolos dari langsung disisihkan. Terus tes wawancaranya itu 2 hari setelah itu. Tes wawancaranya 2 hari setelah itu. Jadi pada FGA forum yang kelompok tadi itu nggak ada penyisihan, jadi langsung masuk ke tes wawancara. Di wawancara ini baru benar-benar kita ditanyain tentang apa yang udah kita kerjakan. Jadi yang nanti yang dibawa, yang tak lihat kemarin di meja penanyaku itu, yang mewawancarai aku itu, ada fileku yang aku isi ketika aku tahap administrasi yang tentang siapa aku, apa kekuranganku, dan lain-lainnya itu. Yang kedua, lembar yang aku gambar pas psikotes, kayak siapa aku yang menggambarkan diriku, pohon yang ku gambar, dan tes yang kotak-kotak itu yang harus menggambar dari garis yang kayak gitu. Nah, yang dilihat kemarin beberapa poin yang ditanyain pas aku wawancara kemarin itu, aku aktif di mana. Jadi memang aku aktif di mana, apa yang ku kerjakan. Misalnya aku kan kemarin daftarnya kan pas aku masih menjabat sebagai kepala advokasi di Himasivo. Nah, jadi aku ditanyain apa yang aku kerjakan selama menjadi advokasi tersebut. Terus apa kendala yang paling besar? Terus aku ceritakan juga. Jadi kalau tahap wawancara menurutku kasih tahulah yang baik tapi jangan melebih-lebihkan. Kasih tahu juga keburukanmu, tapi cara menanganinya gimana? Kayak kemarin juga aku ditanya apa kekuranganku. Aku orangnya pelupa, tak bilang itu, tapi dengan yang sopan ya, dengan redaksi yang sopan lah. Terus tak bilang caraku untuk menangani itu, walaupun nggak ditanya bagaimana aku menangani kelemahanku itu, nggak ditanya. Jadi memang ditanya kelemahannya apa kayak gitu kan. Jadi aku jawab, tapi langsung tak tambahi saya mengatasinya dengan bla 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 kayak gitu. Terus yang pas ditanya apa yang sudah aku kerjakan juga selama kepala advokasi itu, aku jangan ngasih tahu kekuranganku. Jadi selama pas aku menjabat jadi kepala advokasi, aku pernah berdebat tentang suatu hal bersama kahimaku kayak gitu. Namun jadi penanganannya bla 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 kayak itu. Sama sesuatu yang jangan lupa mempersiapkan sesuatu yang berkaitan dengan jurusan kita. Kalau kemarin aku itu ditanya apa yang berkaitan dengan apa yang sedang nge-hype lah tentang jurusan kita kayak itu kan. Yang pertama aku kasih tahu apa yang sedang masalah. Kebetulan aku kemarin advokasi, puji Tuhan, jadi aku kayak kedukung gitu loh apa permasalahan yang terjadi di kampus, karena advokasi kan harus update yang kayak gitu. Jadi aku tahu permasalahan apa yang ada di kampus sampai berapa. Jadi ketika ditanyain aku nggak Terus pas ini juga yang terkait jurusan juga tentang program studi apa yang sedang hype gitu. Kalau kemarin aku kan posisinya kita lagi ngetren itu soal Face APP itu loh. Nah, jadi aku jelasin juga itu, terus aku kasih pandanganku tentang itu. Jadi benar-benar yang ditanyain itu apa yang udah kita isi sebelumnya. Jadi dicarilah segimana mungkin biar kita memang benar nggak kita ngisinya itu betul-betul sama tes yang kemarin. Dan penilaiannya mungkin ada dari PON itu. Jadi wawancara selama 1 jam itu kayak jadi sebentar kayak gitu. Nah, sama mungkin penampilan sih yang perlu diperhatikan selama tes wawancara. Jadi benar-benar rapi. Kalau kemarin nggak ada makeup, tapi aku benar-benar rapi. Aku pakai kacamata, terus wajarnya lah gimana perempuan kayak gitu. Terus udah habis itu tes wawancara selesai, kira-kira September itu baru ada pengumuman melalui web resminya Jarum kayak gitu. Panjang ya. Monggo Ando. Sekarang Ando ya. Kalau Genbi tahapannya tuh ada 2, jadi cuma 2 ya, beda sama Jarum. Aku tuh inget dulu mereka tuh duluan tesnya, terus
jarak beberapa minggu itu aku baru tes, tapi aku tuh jarak belum udah mereka masih tahap apa, aku udah pengumuman dan mereka masih menjalankan beberapa tahapan lagi gitu. Emang beda banget kalau di Genbi sama si Jarum ini, Besuan Jarum. Jadi kalau di Genbi ini administrasi, yang aku bilang bentar itu sebenarnya. Jadi kita nyiapinnya benar-benar cepat dan nanti seleksinya juga cepat. Itu administrasi yang pertama, yang aku cerita tadi, motivation letter, sertifikat prestasi, kayak gitu. Terus setelahnya itu tes wawancara, jadi langsung ke wawancara, nggak ada yang tes psikotes, apa yang tes tulis yang tadi Jarum itu nggak ada. Jadi langsung tes wawancara. Nah, tes wawancaranya itu udah meliputi tes psikotes juga. Jadi tes psikotesnya tuh kita berbincang sama psikolog. Jadi memang tata bicara kita, terus apa penggunaan kalimat mungkin yang agak meninggi atau mungkin yang agak, dan kita tuh tahun periode pertama itu memang di tes itu internal, jadi kayak antara kita, antara aku sama si pengujinya aja, si pewawancara. Nah, tapi untuk periode yang kemarin tahun 2020 ini itu tuh yang ngetes itu benar-benar ada 3. Jadi wawancara itu ada 3, masuk ke ruangan tuh langsung ber-5. Nah, itu tuh sesuai jurusan. Jadi aku juga bersaing sama teman-teman jurusan kemarin yang sama-sama anak sistem informasi yang ikut Genbi itu ikut bersaing di situ. Tapi ya gimana ya, kita harus menunjukkan kita nggak bisa bersaing di situ gitu loh. Toh ya kita maksudnya kayak jangan sampai kita tuh di sana pas wawancara itu memang ditanya satu-satu. Ada satu pertanyaan dan siapa yang bisa jawab duluan. Nah, itu kan kelihatan ada orang ambis di situ atau mungkin yang tahu jawab duluan atau gimana, itu bakal kelihatan di situ. Aku ngerasa menilainya tuh dari situ gitu. Emang kelihatan. Jadi anak terus ada, bayangin ya, lagi wawancara dengan serius kayak gitu. Emang kursi kita tuh kan enak ya, bisa buat goyang-goyang gini. Dan teman ada yang sebelah kiri-kiri kita yang goyang-goyang gini sambil diwawancara itu benar-benar fail banget ya. Mungkin kita terasa nyaman banget ya, udah dingin, udah kayak dengerin teman kita mungkin lagi diwawancarai, kita nih goyang-goyang gitu, jangan sampai pernah ada. Pokoknya kalian tuh harus sigap bener-bener, aduh. Terus jangan pernah menggunakan kata yang misalnya nih, Tata juga seruangan sama aku. Ya kalau Tata kayak gitu, tapi kalau aku, jadi jangan ada kata-kata pembanding antara kamu dan seseorang lainnya. Itu jangan sampai ada kata-kata kayak gitu. Jadi kamu tetap bawa dirimu sendiri, atau mungkin malah mungkin kamu malah dukung temanmu, oh ya itu udah bagus. Dan juga kalau misalnya ditambah, jadi mungkin kamu ada rasa bersaingnya juga, tapi dengan kata-kata yang bagus, tetap mendukung, tapi mungkin kamu menambahkan kayak gitu. Jadi benar-benar yang periode kedua ini sih wawancaranya lebih ini, karena benar-benar kita ngomong aja, yang menilai juga mereka juga kan. Maksudnya kalau kita salah ngomong atau apa itu kadang aku pernah dibandingin juga sama si pengujinya tuh dibilang gini, loh, tapi menurut dia kayak gitu loh. Jadi kayak aku tuh harus beginning positionku antara jawaban sama kelabilanku ngikutin si temanku itu harus kudu kuat gitu loh. Atau bener nggak sih yang aku ngomong? Masa aku tiba, oh iya Bu, bener ini, bener sainganku gitu. Itu ya gimana pinter-pinternya kita, ternyata yang kita omongkan itu ya emang benar ya, kamu harus kekeh gitu. Terus ya sama kayak Tata juga, Tata ngebawa wawancara tuh ngebawa jurusan-jurusan juga kan. Nah emang itu sekelompok juga anak Fasilkom semua, jadi ada informatika, ada sistem informasi, dan kalau kita tuh lebih ke arah studi kasus. Jadi ketika kamu ada permasalahan, contohnya ini tentang hacker, bukan tentang hacker, tentang ada audit. Ini contoh aja, aku ngasih contoh biar kalian nanti ada bayangan mungkin. Jadi misal ada audit, kita tuh seorang yang megang password dalam suatu data. Nah datanya tuh human resource, sedangkan HR itu kan data gaji, data alamat rumah, itu kan penting banget kan. Sedangkan kamu tuh lagi tugas di luar kota. Nah, itu tuh kamu jadi sebagai anak sistem informasi dengan kepentingan hal password tersebut, apa yang kamu lakukan saat ada audit tersebut yang kamu tidak bisa datang, padahal passwordnya itu ada di kamu, itu apa yang kamu lakukan? Itu benar-benar berlima yang masuk sistem informasi itu nggak ada satupun jawaban yang sama. Jawabnya ada yang ya saya kasih kepercayaan teman, mungkin kayak Tata gitu. Aku punya teman namanya Tata, aku bakal ngasih password itu ke Tata, terus nanti Tata yang ngelakuin audit tersebut. Banyak banget yang kayak gitu yang nyerahin. Maksudnya ya mungkin itu kalau psikotes kayak kita baca awam-awamnya mungkin ke arah kepercayaan ya. Tingkat kepercayaan kalian mau dibodohin apa enggak kayak gitu. Jadi kalau aku sih ngasih tipsnya ya sebagai aku anak SI. Anak SI mungkin kalian juga paham bahwa password itu ada hak aksesnya juga. Jadi mungkin kita ngasih password tapi dengan hak akses yang tidak serumit data yang
ingin diakses yang apa penting banget gitu loh. Mungkin hanya di audit, hanya ini, oh ya berarti data aksesnya hanya terbuka untuk itu. Jadi kalian lebih ke logik, kalian isi sistem informasinya. Jadi jawabnya itu ke arah situnya. Jangan yang ya udah passwordnya dikasih ke teman, ya udah kelar gitu hidup. Itu jangan. Itu lebih ke arah ya udah sih gitu. Terus tes psikotesnya tuh benar-benar ngerasa studi kasus, tapi ngecerminin apa ya, ngecerminin diri kita sendiri kayak gitu. Itu sih. Jadi ya benar-benar kalian harus jaga sikap, jaga omongan, benar-benar be yourself, tapi ya jangan meninggi, jangan kayak gitu. Itu. Pokoknya jalurnya lebih simple daripada Westwan yang aku udah dapet pencairan dan dia masih tes kalau nggak salah ya. Kamu September aku udah cair loh Kak. Desember itu 6 jutaku itu. Dan Tata kalau nggak salah masih nggak tahu tahapan apa Kak. Dan aku itu Udah per kayak bulan gitu. cairnya, bukan di awal kan. Jadi per bulan Oh cair. iya. Kan nggak 6 berapa. juta, 6 juta. Iya, per bulan soalnya. Benar-benar. Itu. Jadi benar-benar bawa dirimu sendiri sih pas wawancara itu sama keseharianmu yang aku bilang tadi, motivation lettermu ceritain lagi. Pasti kamu ditanya itu malah ke arah sosial. Mungkin Bank Indonesia tuh memang ke arah, maksudnya dia kan memang ngurusi UMKM, apa, jadi jiwa-jiwa sosial dulu, kayak aku kan juga apa, duta HIV/AIDS, nah pernah sosialisasi apa, dan itu tuh poin plus bagi mereka ketika kita sudah melakukan sosialisasi ke tindakan sosial ke masyarakat. Itu sih lebih poinnya juga Bank Indonesia. Oke, jadi tadi ya teman-teman penjelasan yang sangat lengkap dari Mbak Tata sama Mbak Ando, yang sangat terlihat sekali kerumitannya lebih sangat rumit. Beasiswa Jarum, ya intinya Jarum itu ada 3 tesnya. Yang pertama administrasi, terus tulis, sama tes wawancara. Terus di antara tes tulis dan wawancara itu ada satu tes yang berbeda dari tiap regionalnya. Terus untuk dari dari Bank Indonesia sendiri hanya 2 tes, yaitu administrasi dan tes wawancara. Yang nanti di tes wawancara ini tuh meliputi tes psikotesnya. Jadi ada psikolognya. Jadi langsung ada psikolognya gitu. Jadi gitu. Langsung ke pertanyaannya selanjutnya, Mbak Ines. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk beasiswa Jarum dan beasiswa Genbi ini, apakah ada kapasitas maksimal untuk mungkin di setiap universitas atau di setiap jurusan gitu? Boleh tahu dong Mbak? Mungkin dari Mbak Anbo dulu. Oh ya, kalau BI sih hanya jurusan tertentu, terutama jurusan IPA-nya dikit sebenarnya. Jadi sistem informasi, informatika, sama industri. Jadi IPA-nya tuh sebenarnya cuma ada 3. Dan karena mungkin UPN memang bukan kekurangan ya, kayak memang mahasiswanya dikit, hanya 11.000 dibandingkan dengan mahasiswa universitas lain. Jadi ada FAD juga ikut, tapi FAD kayak arsitektur sebenarnya di pengumuman itu nggak ada sebenarnya jurusan. Akhirnya kapasitas di jurusan yang tidak ada di ya pasti di poster itu dikurangin, misal maksimal 5, maksimal 3, dan itu memang limited, kalau bisa nggak ada malah nggak ada gitu. Tapi perkecualian dengan ekonomi, fisip, itu memang mereka bisa sampai 10 sendiri dan 15 sendiri, sampai kuota itu 50 mencukupi, karena UPN masih 50. Kayaknya tahun depan udah bisa 75 deh. Pokoknya minimal, kalau misalnya penerimaan 75, itu mahasiswa di universitas itu harus ada 15.000 orang. Lebih dari 15.000 orang. Kayak gitu. Itu kan UPN soalnya masih 11 waktu aku masuk. Nah itu, jadi kalau misalnya Faperta, FISIP, itu ya unlimited, kalian mungkin emang yang bagus ada 11 orang, ada 10 orang, itu bisa banyak. Kayak SI itu, Fasilkom itu total ada berapa ya? Ada 6 atau 5 gitu. Tapi yang paling banyak itu anak ekonomi, kayak gitu-gitu, yang paling banyak itu FISIP, FEB, kayak gitu. Jadi kalau IPA lebih dikit, teknik kimia, teknik industri itu ya cuma sebagian kecil dari Genbi. Tergantung jurusan emang kalau Genbi. Nggak tahu kalau Jarum ngeliat jurusan juga nggak tahu. Kalau Jarum enggak sih, enggak lihat jurusan. Jadi siapapun jurusan mana, tapi yang penting universitasnya udah bermitra dengan Jarum kayak itu. Jadi kalau tapi yang biasa dipertanyakan itu ada nggak batas per univnya berapa orang kayak itu.
Kalau batas per univ nggak ada, jadi benar-benar kemampuan seseorang itu gimana untuk melalui tahap-tahap tesnya itu. Kalau kemarin pas angkatanku itu ada 4 orang se-UPN, dan di tahun sebelumnya, tahun setelahnya itu ada 4 orang juga. Jadi, tapi bukan berarti untuk tahun seterusnya juga ada 4. Tergantung memang kemampuannya kita pribadi itu gimana. Tapi saya di ini kemarin di angkatan setelah di bawah kita ya, Bo, dari Genbi ada lolos, tapi Jarum ya, itu ya Genbi kan. Satu pun nggak ada. Jadi nggak ada. Kalau yang Jarum di bawah nggak ada. Dari lainnya dari ini. Tapi puji Tuhan pas angkatanku kemarin ada 2 orang kan, anak SI langsung. Sebelumnya itu angkatan 16 nggak ada, angkatan 15 ada. Jadi kayak kenapa ini dengan angkatan ini kayak gitu. Ya mungkin harapannya untuk angkatannya Ines sama Lail nanti adalah rame di Genbi, rame di Jarum. Itu ya. Benar. Iya benar. Oke, berarti dari penjelasannya Mbak Anbo sama Mbak Tata mungkin terlihat ya kalau untuk beasiswa Genbi ini emang jurusan IPA-nya itu lebih sedikit daripada yang jurusannya sosial, dan untuk beasiswa Jarum justru dia malah nggak melihat dari IPA dan sosialnya, tapi malah kayak kemampuannya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh Mbak Nail? Oke, jadi pertanyaan selanjutnya itu mengenai waktu. Jadi selama kayak batas waktu menerima beasiswa ini itu berapa lama sih Mbak? Mungkin misal semester 3 sampai 4, apakah boleh di semester 5-nya itu daftar lagi apa enggak? Jadi mungkin Mbak Anbo dulu. Siapa dulu? Tahu. Tadi keputus soalnya. Mbak Anbo dulu. Oh, aku. Oke. Kalau Genbi itu periodenya yaitu tadi kita boleh saat semester berapa? Semester genap itu semester 6. Jadi semester 4 sama semester 6 itu masih bisa ikut lagi. Jadi emang periode kita tuh 2 semester, 4 sama 5, nanti 6 sama 7. Jadi total kalau misalnya kita lulus 2 periode, dua periodenya ya kita pencairan ada 4 kali. Kayak gitu. Itu cairnya 4 kali. Itu sih. Jangka waktunya bisa 2 tahun. Kalau misalnya kalian bisa lanjut dan ikut tes lagi benar-benar. Tapi kalau misalnya kalian itu benar-benar aktif di Genbi dalam periode pertama, kalian tuh bisa direkomendasiin sama BI. Jadi kamu tuh hanya cuma ngasih administrasinya doang, tapi auto masuk ke periode depan. Itu bisa banget. Sama rekom dari BPH. Jadi enaknya jadi BPH, kalau di Komisariat Genbi itu juga bisa ngerekomin anak-anak yang aktif. Atau kita sendiri kan termasuk aktif, jadi kayak gitu. Itu kalau di Genbi. Kayak kamu ya, direkom. Oh iya, aku ini bentar. Tahun lalu itu kesian UPN tuh nggak ada rekom karena UPN itu masih baru kan. Jadi zamanku jadi BPH pertama kali penerima siswa tuh UPN tahun pertama ada bermitra ya kayak Jawa bermitra sama BI. Jadi kita belum dipercaya waktu itu Pak, sedih gak sih? Jadi aku ikut tes dari awal, padahal aku BPH, tapi ikut tes dari awal benar-benar kayak orang awam nggak tahu apa-apa kayak gitu. Gitu. Tapi mungkin nanti semester nggak hanya administrasi Bu. Enggak, aku ikut wawancara kedua aku bilang sama psikolog itu sedih emang udah jadi BPH paling rumit, tapi ikut tes lagi periode depannya. Berarti total yang udah didapat berapa Bu? Berapa juta? Ya, kalau total di seharusnya itu 6 kali 4, ya kan? Seharusnya 6 kali 4. Tapi karena UPN ini kemarin tahun periode pertama itu pencarian cuma sekali, karena itu kita tuh masuk di Juni, makanya bareng sama Tata kan aku bilang. Bareng sama Tata sekitar bulan Juni sampai penerimaan benar-benar tuh September. Padahal Genbi itu jadwalnya Februari. Jadi kita tuh UPN kayak memang mitra baru dan mitra susulan tahun lalu itu, periode lalu. Jadi pencarian cuma sekali. Jadi total aku pencarian 3 kali, berarti 3 kali 6. Itu sih. Jadi 18 juta total, ambil. Kayak gitu. Ini udah cair semua sih, enak. Jadi udah tinggal jalanin proker aja. Kalau duit udah dapat semua. Aman.
legendaris itu. Dan juga Oke, mungkin dari aku ya. Kalau Jarum tadi kan bisa 2 kali, itu sih enaknya Jarum. Jadi memang bisa 2 kali dia cobanya. Dan kemarin dan posisinya Jarum ini BI. Iya BI nggak BI BI. Mbak. Maaf, maaf. Karena langsung mikir berapa banyak aku mau. Kalau Jarum malah kemarin ininya agak ini sih. Jadi aku kemarin itu mau selesai Jarum itu mau nyoba Genbi. Tapi kan ternyata kan hitungannya jadinya Anbo kan tahun genap ke genap. Sedangkan aku ganjil ke ganjil. Akhirnya kan aku kehitung menerima beasiswa Jarum makanya nggak bisa nyoba Genbi. Itu sih akhirnya nggak bisa, itu nggak enak. Tapi kalau di periodenya itu untuk periode Jarum itu 1 tahun. Dan kalau kita lihat dari BI kan dia ngerjain proker. Kalau di aku itu enggak, jadi pure memang pelatihan sama perlombaan. Jadi kalau di aku sistem untuk apa ya, kalau di kita bilangnya kasarnya gaji, padahal sebenarnya nggak gaji, memang dikasih uang ke kita sebagai uang saku itu kan. Ada 3 kegiatan yang wajib dilalui sama anak BESWAN. Itu yang pertama building karakter building, yang kedua leadership development, sama yang ketiga itu national building. Nah, yang pertama kalau misalnya kegiatan pertama nggak ikut, dia diberhentikan dari Jarum, langsung diberhentikan dari Jarum. Ketika kegiatan kedua juga nggak ikut, ketika dia udah ikut pertama, tapi kegiatan kedua nggak ikut, dia juga berhenti dari Jarum. Kalau kegiatan 1-2 diikuti, tapi kegiatan ketiga nggak diikuti, dia nggak dikasih gaji di kegiatan terakhir, tapi masih tetap anak Jarum, cuma gajinya nggak cair di kegiatan terakhir kayak gitu. Gaji yang 750 tadi, kita sebut aja gaji ya. Terus kalau selang itu kita ngapain aja, jadi memang itu benar-benar si pelatihan sih, yang namanya pelatihan itu. Yang 3 tadi, itu yang benar-benar pelatihan yang disediakan sama Jarum Beasiswa Plus. Kalau lainnya itu kayak ada perlombaan. Kalau Anbo Proker kami ikut perlombaan. Jadi pertama itu ada perlombaan writing competition. Jadi nanti yang pokoknya kayak pokoknya ini ribet lah lombanya ini, dan lumayan kalau hadiahnya lumayan. Jadi yang nanti dilombakan itu seregional dulu, regional Surabaya, dan nanti bakal dilombakan se-Indonesia itu, semua regional. Yang kedua itu ada community empowerment kalau nggak salah, atau disingkat CE, community empowerment. Jadi ini kayak pengaduan masyarakat kayak gitu loh. Tapi nanti benar-benar menghasilkan, jadi kayak KKN juga, kayak KKN. Jadi ini benar-benar menghasilkan apa nanti untuk desa itu atau siapapun yang ditargetkan mereka, itu ditargetkan mahasiswa. Juga hadiahnya lumayan, pembinaannya juga sampai akhir nanti dibina sama Jarum ketika memang kita diterima untuk melaksanakan itu. Sama international exposure. Iya, internasional ini tuh aku lupa apa. Itu lomba yang kita jadi delegasi dari Indonesia ke luar negeri. Itu benar-benar lomba yang paling diminati sebenarnya di Jarum. Cuman kayak gitu, karena pandemi kemarin kegiatan 3-3-nya ini nggak bisa dilalui. Jadi mungkin untuk setahun seterusnya bakal bisa dilaksanakan. Dan sedihnya kemarin pada angkatanku itu akhirnya nggak bisa melaksanakan yang namanya national building sama 3 perlombaan lainnya itu. Itu sih yang nggak enaknya. Jadi agak sedikit beda kalau dari Genbi, kalau kita benar-benar pure pelatihan sama pengembangan diri melalui lomba-lomba tersebut yang memang kasih ini sih outputnya untuk negara, untuk masyarakat yang kayak gitu. Oh iya, aku mau pamer dong satu. Iya Mbak, boleh. Enggak. Oh ya, di BI itu juga kalian tuh bisa benar-benar kerja. Makanya tadi itu Tata bahas gaji. Jadi di BI itu paling suka minta tolong sama anak Genbi. Misalnya dapat PTBI. PTBI itu pertemuan tahunan Bank Indonesia. Itu seharinya kita bantu BRI, itu loh paling cuman sampai siang sampai sore. Itu kalian tuh bisa dapat 600.000 per hari. Dan itu tuh kalian bisa ikut 5 hari, terus ada acara facial apa tuh. Total temen gue tuh pernah dapat 3.600.000. Mereka tuh kayak seakan kerja di BI. Gitu. Jadi benar-benar di luar 6 jutanya kita masih bisa ngasih dapat bukan ceperan ya. Apa ya, kayak bisa kerja serabutan di BI itu dan enaknya banget.
udah dapat makan siang, makannya enak banget. Kalau rapat aja makannya juga parah banget, nggak tahu memanusiakan banget. Itu sih BI. Jadi buat nyari duit enak sama di BI. Itu. Dan sekian pamernya. Ya. Apa Kak? Tujuannya cari duit ke Apa, BI Kak? aja. Kalau mau nyari beasiswa yang sekalian kerja itu di BI. Ya, Enak. betul. Itu. Sudah cukup. Oh ya. Jadi kesimpulannya kalau di Jarum ini bisa ikut 2 periode di semester genap, terus juga bisa dapat direkomen langsung dari BPH-nya dan cuma nyerahin administrasinya gitu ya Mbak. Dan kalau kata Mbak Tata itu gaji itu bisa kerja di Bank BRI apa? Bank Indonesia-nya sendiri dan dapat gaji kayak gitu. Terus kalau di Jarumnya sendiri ini periodenya tuh 1 tahun dan ada jadi pure pelatihan gitu ya, ada 3 pelatihannya. Terus pertama pelatihannya ada karakter building, terus ada leadership development, dan yang ketiga ada national building ya Mbak Tata. Terus ada pengembangan diri melalui perlombaan-perlombaan. Nah, contoh perlombaannya itu ada writing competition. Jadi kayak gitu teman-teman. Terus lanjut ke pertanyaannya selanjutnya. Yes. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, tadi mungkin udah dijelasin ya, kalau buat beasiswa Jarum, dia itu persyaratannya udah mitra dengan universitas, universitas itu udah mitra sama Jarumnya. Nah, mungkin nggak sih untuk kampus-kampus yang swasta untuk bisa mendapatkan beasiswa ini, karena bisa aja yang lihat podcast hari ini mungkin ada yang dari luar UPN atau dari mana, mungkin memungkinkan tidak untuk beasiswa BI dan beasiswa Jarum ini bisa didapatkan oleh universitas swasta. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Anggun. Oke, kalau misalnya BI ini sebenarnya semua mitranya tuh negeri. Jadi dulu tuh hanya ada 7 komisariat, UNER, ITS, UNESA, UINSA, UTM, IAIN, UPN. Jadi 7 itu semua negeri. Cuman di periode ini ada susulan, ada namanya ada PENS sama ya PENS itu negeri apa? Oh, PENS negeri ya? Oh, iya sih. Ya, cuman dulu tuh stratanya itu S1. Nah, sekarang PENS itu kan ada D3, ada D4. Jadi sekarang untuk BI itu bisa untuk vokasi, anggapannya vokasi, sama di UNER itu ada vokasi, tapi ya tetap kemitraan sesuai kemitraan. Jadi kayak perbanas, swasta-swasta yang tidak bermitra itu tetap nggak bisa, sama sekali nggak bisa karena memang nggak ada aksesnya juga gitu sih, harus mitra. Mungkin sama kali sama Jarumnya. Apa Jarum? Kalau Jarum sebenarnya ini ya kalau untuk sama ini masih yang tak lihat negeri sih. Cuman mungkin ketika dari pihak swasta mengajukan kerjasama, jadi memang ada kayak bisa gitu ngajuin gitu loh dari universitas-universitasnya mau ngajuin bermitra dengan Jarum, itu bakal bisa ada kerjasama nanti. Jadi untuk sama ini yang saya tahu sih gitu. Oke, berarti dari beasiswa Genbi dan Jarum ini mungkin universitasnya itu harus sudah bermitra ya dengan keduanya supaya mahasiswa-mahasiswanya itu bisa mendapatkan beasiswa ini. Oke, pertanyaan selanjutnya, Lail. Ya nih, pertanyaan selanjutnya ini mengenai keuntungan Mbak. Jadi keuntungan yang didapat Mbak Tata dan Mbak Anbus secara material dan non material itu apa aja sih Mbak? Ya, terima kasih. Ini dari Mbak Tata dulu. Oke. Bu, nanti ini waktunya pamer ya, Bu. Dan jadi kalau apa Lil? Oh, nggak jadi Mbak. Ya brek. Jadi kalau dibilang keuntungan luar biasa sih menurutku. Jadi memang walaupun sistem kerjanya Genbi sama Beasiswani itu beda, tapi pasti luar biasa itu pengalamannya, apalagi posisinya Anbo ini sebagai ketua Genbi ya sekarang. Jadi kalau di Jarum menurutku
memang interaksinya itu ke seluruh Indonesia gitu loh. Jadi memang regional, bukan hanya UPN. Jadi UPN ITS pokoknya se-Surabaya itu langsung ada ininya kan. Jadi kita biasanya itu juga ke kantor, kita sebut kantor sih, istilahnya kayak base camp gitu kan. Yang memang kantornya Jarum tapi biasa kita bilang ke kantor kalau gitu mau kumpul. Itu yang kumpul mahasiswa-mahasiswa yang semua. Kalau dibilang keuntungan materi pasti untung sih, walaupun hitungannya lebih dikit dari BI. Cuman kalau masalah penyedia layanan itu, Jarum benar-benar menyediakan layanan yang baik banget menurutku. Kayak kemarin juga ada, jadi kalau di kantor itu biasanya kalau aku cerita pengalamanku jadi ini Jarum, jadi Beswan, di kantor itu memang disediain kayak minuman, jadi mau buat kopi terserah, udah ada stok kopi di situ, mau buat ini terserah, yang penting jaga kesehatan, jaga ucapan kayak gitu, dan pembinanya juga udah ada langsung ke situ. Jadi memang kalau di Jarum itu di regional Surabaya sini khususnya, pembinanya kami itu benar-benar baik. Jadi kalau mau diskusi sama pembina juga nggak apa-apa, mau cerita tentang kehidupan juga nggak apa-apa. Pokoknya beliau-beliau itu baik banget menurutku. Nah kalau dengan lainnya itu, untungnya menurutku itu, keuntungannya aku bisa tahu kemampuan ini sih dari mahasiswa-mahasiswa lain di luar jurusanku, di luar universitasku juga. Karena kan ketemunya kan sama ITS, anak UNER, anak Winsa, anak Widya Mandala yang kayak gitu. Jadi bener-bener kayak apa ya, bukan hanya ini lagi, dan beda jurusan juga kan mereka kan. Jadi bener-bener beda gitu loh pencapaiannya mereka masing-masing. Jadi memang yang pertama kali yang aku rasakan itu motivasi sih. Walaupun pertama kali aku ketemu sama mereka, akhirnya aku mikir, aku akhirnya insecure itu kemarin tuh. Kok bisa aku coba kepilih sedangkan aku nggak sehebat mereka kayak gitu loh. Tapi puji Tuhan justru karena itu dipertemukan sama mereka, ayo semangat, akhirnya kayak gitu kan. Soalnya mereka tuh benar-benar hebat, ada yang udah mulai startup lah, ada yang udah punya usaha sendiri, udah berjalan sejak kapan, ya itu. Ada yang, ya itu salah satu orang anak ITS kalau nggak salah, dia benar-benar luar biasa. Dia punya buat apa foto studio, dia punya apa pernikahan ya kayak gitulah. Jadi benar-benar luar biasa orangnya di sana. Ada yang pokoknya luar biasa semua, makanya itu keuntungan yang paling utama menurutku. Jadi relasiku itu jadi lebih luas lagi, dan aku bisa belajar lah dari pencapaian mereka masing-masing nanti. Terus kalau segi pelayanannya tadi yang aku bilang itu, di kegiatan 3 ini yang lalu offline kan kemarin kan, yang karakter building sama leadership development. Jadi di sini benar-benar pelayanannya benar-benar kita nggak mengeluarkan biaya sebesar pun, baik penerbangan ke penerbangan ke Bandung sama ke Jogja kemarin itu benar-benar dibiayai sama Jarum. Terus nanti di sana kita makan nggak usah mikir, kita memang udah dikasih makan seenaknya. Karakter building kemarin sih kayak pelatihan mental sama fisik ya. Tapi itu benar-benar dari pembinanya sendiri juga, itu pembina yang luar biasa dari TNI gitu kan, dari Mama Benar TNI, jadi fisik sama mental kita dilatih, sama pemberi materinya juga pemateri yang udah ini tarafnya udah bukan taraf tentang provinsi lagi, memang udah dikenal di Indonesia kayak gitu pemateri-pematerinya. Sama leadership development kemarin itu yang benar-benar kayak bagaimana kita public speaking, gimana kita critical thinkingnya, itu benar-benar dilatih kemarin pas aku yang di leadership development. Dan bukan hanya sekedar materi sebenarnya. Jadi kita dikasih materi sekaligus kita mempraktekkan apa yang udah kita dapatkan dari materi itu, baik pas karakter building sama leadership development ini juga. Nah, penerapannya lebih jauhnya itu ya di lomba tadi itu kayak writing competition, community empowerment, ya kayak gitu. Sama sebenarnya ada nation building kan harusnya. Dan itu benar-benar mempertemukan seluruh beasiswa Jarum angkatan tersebut di satu tempat, harusnya di Semarang kalau aku kemarin. Tapi kemarin karena nggak bisa secara offline, akhirnya dialihkan secara online. Itu benar-benar mempertemukan se-Indonesia. Jadi itu bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa hebat. Jadi keuntungannya itu bukan hanya di materi, di soft skill juga. Jadi benar-benar kalau aku sendiri, jujur aja ada perubahan yang luar biasa ketika aku menerima beasiswa ini. Nah, itu. Super. Kalau di BI, ya kalau material udah nggak perlu dijelasin ya, tadi sudah pamer-pamer. Terus sama Kak,
kamu ada kayak nasional-nasional gitu ya. Kalau di aku tuh ada dua, LC-NAS sama LC Jatim. Jadi LC itu leadership camp sama paling ya. Jadi kalau Jatim itu lingkupnya Jatim, tahun lalu itu di Banyuwangi sama di hotel kayak gitu juga. Terus pembicaranya wow-wow juga. Terus sama kemarin tuh LC-NAS. Cuman karena kembali lagi periode lalu tuh UPN cuman setengah periode, jadi kita belum boleh ikut LC-NAS. Padahal itu ya Allah diandang-andang banget. Dan oh ya bedanya sama Jarum, kalau Jarum semuanya berangkat ya Kak. Tapi kalau kita cuma anak-anak pilihan aja yang bisa berangkat. Jadi misalnya UPN itu hanya LC-NAS yang terbang ke Jakarta. Jadi waktu itu periode lalu itu LC-NAS-nya lagi bertempat di Jakarta. Itu per universitas hanya dijatah 3, itu per universitas, per komisariat. Gitu. Tapi kalau LC Jatim itu lebih banyak sih, lebih 15. Cuman tahun lalu itu karena aku kandidat NAS, jadi aku nggak berangkat Jatim. Ternyata kok NAS UPN nggak boleh, ya udah aku nggak berangkat dua-duanya. Itu sih. Jadi apes banget waktu itu, aku ya emang lebih ngarah ke NAS waktu itu. Itu jadi lebih dibatasin jumlahnya. Terus kalau buat pengalaman, sebenarnya kita tuh kalau proker di Hima, proker Ormawa lah, nggak usah bahas Hima atau BEM. Ormawa itu kan kita hanya lingkup di mana? Lingkup hanya sekitar, maksudnya lingkup yang kita miliki sekarang gitu loh. Nah, sedangkan DI itu tuh kita ngejalanin proker, yang proker itu Surabaya, Suramadu. Jadi kita tuh bikin event, biasanya tuh kayak Bersih Indonesia, capacity building. Itu walaupun DI yang mengadakan, kadang-kadang kita tuh jadi panitianya. Nah, bener-bener kita tuh misalnya jadi namanya tuh koor, terus BPH itu benar-benar kamu tuh dikasih duit itu 100 juta, dan itu tuh kamu harus mempertanggungjawabkan itu. Padahal benar-benar yang kamu panitia sama orang-orang nggak kenal, bukan orang-orang nggak kenal, ya itu namanya membangun relasi. Kamu bisa jadi hanya per universitas tuh paling cuman ada 3, ada 2, tapi selebihnya tuh dari panitia-panitia Genbi lain, Genbi ITS, Genbi UNER. Nah, kalian tuh benar-benar harus bikin event yang bisa benar-benar dipertanggungjawabkan sama BI. Itu biasanya sidang juga. Jadi LPJ kalian, proposal kalian, terus keuangan yang benar-benar ya Allah, apa kalian tuh dimasukin satu persatu, stempel satu persatu. Mungkin kita aja ngerasa Ormawa yang kita miliki sekarang, BEM atau Hima, itu aja kayaknya LPJ tuh maksudnya kayak ribet gitu loh. Apalagi yang kamu benar-benar bendahara aku tuh ATM-nya tuh benar-benar ada 100 juta loh dari BI itu. Benar-benar itu aku jadi bendaharanya juga wow banget. Tapi itu pengalaman banget, pengalaman belajar buat kita jujur. Pertama sama jujur sama tanggung jawab itu. Kalian bikin event, kalian mempertanggungjawabkan yang kalian taruh amanahnya sama Bank Indonesia, kayak gitu. Terus ya itu sama ada capacity building itu juga. Capacity building itu mungkin sama kayak Tata yang ngomong karakter building kali ya Pak. Sama itu juga ke arah ngasah soft skill. Itu banyak banget dari BI juga sering capacity building. Terus ya ada event-event. Oh ya ada literasi, waktu itu anak literasi tuh lomba ke Jakarta juga. Aku lupa literasi judulnya apa. Jadi anak DNB itu diberangkatkan sekitar berapa orang ya? Sejatim kayaknya tuh diberangkatkan ke Jakarta buat lomba literasi. Jadi mungkin lombanya nggak sebanyak Jarum, tapi ada juga kalau di Genbi mewakili Genbi Suramadu. Kalau kita tuh bahasnya Suramadu karena ada IAIN Madura juga, ada UTM Madura. Iya, UTM Madura. Itu sih. Jadi kalau finansial aku udah nggak bahas lagi. Tadi aku udah pamer-pamer. Terus kalau udah soft skillnya gitu. Oke, jadi dapat disimpulin kalau masalah materi ini gak usah diomongin lagi ya. Pasti setiap penerima mahasiswa ini bakal dikasih gaji lah kalau katanya Mbak Tata. Jadi selain mendapatkan gaji, kita juga bakal dapat relasi, dapat kemampuan soft skill kita yang bisa berkembang kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget manfaat yang diperoleh dari mendapatkan beasiswa ini. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, pasti dong Mbak Anbo sama Mbak Tata ini ada pengalaman menarik, kayak pengalaman unik yang yang dirasain pas setelah mendapatkan beasiswa ini. Boleh dong kayak sharing kayak cerita-cerita sedikit gitu. Boleh dari Mbak Anbo mungkin. Ini cerita unik. Cerita unik. Iya, Mbak.
Kayak pengalaman yang kayak Iya unik waduh. Apa? Waduh, pengalaman wah itu sebenarnya aku nggak wah sih. Aku lebih ke arah keribetannya Gen B. Waktu itu aku jadi sekretaris, itu nyetir aku sambil laptopan tahu. Jadi maksudnya ini aku lagi nyetir, tapi sambil laptopan waktu itu aku jadi sekretaris. Waktu itu tuh jadi sekretaris capacity building yang benar-benar emang acaranya tuh di Hotel Majapahit. Jadi memang acara besar yang panitianya tuh ya anak-anak Gen B dari berbagai komisariat. Dan itu hektiknya banget. Terus pernah aku lagi di kamar mandi, benar-benar lagi buang air besar gitu. Itu tuh juga ada panggilan juga suruh bikin surat izin. Dan itu tuh harus detik itu juga. Ya udah aku ngetik pakai HP surat izin buat anak-anak yang mau ada proker dan mereka kelasnya harus pakai surat izin kayak gitu. Aku malah nyeritain ya kayak gitu-gitu sih kalau uniknya sih unik yang benar-benar unik yang mangkelin gitu. Gitu sih. Tapi kalau rasa senangnya, rasa bahagianya itu memang terlalu buat aku ceritain. Tuh. Kalau dari aku unik itu apa ya? Mungkin pas kegiatan ini ya karakter building ya. Unik dibilang sekaligus tantangan sih ke aku. Jadi pas karakter building kemarin itu aku dimandatin lah jadi komandan regu. Jadi ada regu kan pas batch 5 aku kemarin ada komandan regu tiap regu-regunya kan. Jadi posisinya kalau karakter building itu nanti kalau misalnya Ina atau Lail masuk ke Jarum itu pasti tahu nanti ribetnya, bukan ribet sih, serunya dari karakter building itu. Jadi benar-benar kayak tantangan sama alam gitu loh, melewati ketinggian, melewati lumpur yang kayak gitu, yang benar-benar kayak gitu. Sedangkan misalnya aku kemarin posisinya, waduh kayaknya nggak optimis gitu loh, padahal karena posisiku sekarang menjadi komandan regu untuk melalui itu akhirnya ya udah yang akhirnya jadi tumbal duluan untuk melalui rintangan-rintangan itu sebenarnya pengalaman paling unik. Tapi akhirnya yang tadinya aku benar-benar gemetaran itu kalau megang ketinggian itu kan, megang tali untuk turun ke bawah ketinggian, tapi karena benar-benar harus jadi tumbal dari regu, misalnya tumbal ya, jadi ya udah akhirnya wah ternyata nggak seribet yang di pikiran kita, nggak semenakutkan yang di pemikiran kita. Itu sih menurut yang paling unik. Jadi pas menjadi komandan regu kemarin, dan puji Tuhan ya reguku dapat red ribbon atau pita merah, dikasih kayak penghargaan gitu, kayak piala kaca. Itu bukan piala sih, adalah kayak pelakat kaca lah itu dari Jarumnya sendiri untuk mereka yang lolos. Itu sih yang paling unik menurutku. Oke. Kalau dari ceritanya Mbak Anu sama Mbak Tete ini lucu banget ya. Mungkin dari pengalaman ada yang di kamar mandi, ada yang nyetir sambil laptopan, ada yang jadi tumbal. Pokoknya pasti bakal seru banget sih, dan itu pasti bakal jadi memori yang berharga buat Mbak Anu sama Mbak Tata. Gitu sih. Oke, selanjutnya Lail. Oke, ini pertanyaan yang kiranya ditunggu-tunggu banget buat kita yang pengen daftar nih Mbak. Jadi ada nggak tips dan trik versi Mbak Anbo dan versi Mbak Tata untuk kita bisa lolos di beasiswa ini? Mungkin dari Mbak Anbo dulu. Ya kalau tipsnya benar-benar jadi diri sendiri sih. Jangan terlalu membandingkan sama orang lain, apalagi takutnya periode yang depan nanti benar-benar sama yang dimasukkan 5 orang. Kalian harus udah jangan peduliin orang lain, tetap jadi dirimu sendiri, jawab itu sendiri. Terus ya itu pinter-pinter CV itu jangan bertele-tele. Beda sama motivation letter ya. Jadi CV itu benar-benar kalian rancang sebagus mungkin. Jangan HVS cuma tulisan apa-apa, tapi kalian rancang itu bisa di Canva. Itu kalian bikin CV yang benar-benar poin-poin prestasimu. Kalau misalnya nggak ada prestasi, ya udah keaktifanmu di Ormawa atau mungkin keaktifan di panitiaan. Jadi istilah CV-mu itu berbeda karena itu tuh benar-benar dilihatin gitu loh CV-mu. Terus ya itu jaga banget IPK-nya karena memang minimal itu 3,0, minimal 3,2, tapi endingnya yang dilihat itu IPK tertingginya kayak gitu. Jadi
persyaratan awal, bener-bener awal tuh malah yang bener-bener dilihat itu IPK. Itu bener-bener. Jadi banyak anak-anak itu yang nggak sempat dilihat CV-nya, nggak sempat dilihat ininya karena IPK-nya mungkin anggapannya kayak IPK tuh ngerasa kamu serius nggak sih di kuliah, kalau misalnya kamu nggak serius ya, tapi kadang-kadang kan beda-beda persepsi juga gitu loh. Tapi itu pertama itu seleksi dilihat banget itu IPK gitu. Terus ya dari IPK, nah itu kamu dilihat dari CV-mu, motivation lettermu, itu benar-benar kamu jual dirimu di situ, jangan bertele-tele, benar-benar kamu jual apa sih yang bikin kamu layak diterima di BI. Oh iya, itu pas wawancara tuh jadi pertanyaan terakhir. Apa yang bikin apa pertanyaannya? Apa, buat kata-kata yang bikin saya nerima kamu di sini. Nah itu tuh benar-benar wow, aku bingung mau jawab apa waktu itu, benar-benar ya udah. Terus juga eh, bakal sama kayak biasanya wawancara, nanti kamu tuh tiba-tiba disuruh ngomong, coba ceritain tentang dirimu 1 menit. Dan itu benar-benar 1 menit. Temanku ada yang benar-benar nyeritain 1 menit itu dari dia SD. Akhirnya pas dia SMP udah habis waktunya. Jadi benar-benar prestasinya dia apapun itu nggak kedengeran, nggak keucap gitu loh. Jadi benar-benar itu manajemen waktu. Jadi 1 menit itu kamu berarti tiba-tiba emang kamu udah rencanain kan, kamu ngomong apa aja emang di otak itu udah ada. Cuma karena 1 menit itu kamu harus ngerangkum sedemikian rupa itu bisa bagus. Jadi mungkin nggak apa-apa nggak ada tanda baca, nggak ada kata sambung langsung. Misalnya saya dulu sekretaris Genbi, saya dulu nenek-nenek. Jadi kamu pakai kalimat-kalimat potong. Kalau bisa kamu jual dirimu itu 1 menit. Jadi jangan yang saya dulu ini, terus saya jangan pakai kata sambung, kata lanjutan gitu, nggak usah. Pokoknya benar-benar potong, ringkas apa yang jual kamu itu 1 menit. Itu pokoknya. Jadi benar-benar nanti udah selesai. Jadi kita tuh lagi ada ngomong, tapi udah selesai. Jadi udah tingkat SMP-mu yang temenku kemarin SMP-mu tuh udah sampai SMP-mu doang ceritanya itu kayak gitu. Terus ya udah sebisanya nggak kamu jawab ke arah jujur, sama kayak Tata itu tipsnya kekurangan pasti ditanya itu kekurangan kelebihan. Kalau aku tipsnya kalau katakan ada solusinya juga itu benar. Kalau aku tuh kekuranganmu itu sebenarnya kebaikan. Jadi kayak misalnya saya tuh orangnya tidak bisa menunda sesuatu. Jadi misal saya sekelompok dan tugas itu masih minggu depan, tapi saya ingin mengerjakan itu dengan cepat. Nah kadang-kadang itu jadi apa ya, bumerang juga bagi, tidak sama kayak kita gitu loh pola pikirnya. Jadi ya itu kita manajemen mungkin cara komunikasi kita mungkin ya udah kamu garapin ini atau yang jadi ya tetap ada solusinya. Itu sih tipsnya dari kekurangan, terus manajemen waktu saat kamu berbicara, sikap, sama jual dirimu di administrasi. Karena administrasi itu penting banget, pentingnya. Oke. Mungkin kalau tips dari aku ya, karena tipsku ada 4 kali. Jadi mungkin kalau di tes yang administrasi itu benar-benar kalau kemarin aku nggak banyak modal ini sih organisasi, karena mungkin yang paling sering ditanyain ke aku, Mbak, aku kan cuma ikut organisasi 1 kali gitu kan. Gak apa-apa, bahkan aku sebenarnya itu kemarin tuh hanya nyantumin organisasiku yang pas aku bukan kepala advokasi, bahkan yang surat keputusan pas aku jadi anggota advokasi, itu yang hanya aku cantumkan. Aku nggak nyantumkan prestasi, sertifikat prestasi, nggak tak cantumin. Yang pokoknya berkasku, bahkan itu aku kemarin tuh nggak percaya diri bakal lolos administrasi kayak gitu. Jadi tapi bukan berarti nanti untuk siapapun yang mau mendaftar, bukan berarti kalian harus mengikuti jalurku, harus mengikuti caraku untuk mendaftar, karena mungkin keberuntungan tiap orang beda-beda kayak gitu kan. Jadi mungkin kalau kamu punya prestasi, cantumin prestasi yang ada di situ. Terus untuk tes yang kayak tadi yang seperti motivation letter tapi bukan, jadi ngisi form tentang kepribadianmu itu isilah yang benar-benar tentang dirimu. Jangan sampai ketika nanti lolos sampai ke tahap wawancara, ketika ditanya ternyata berbeda gitu loh, karena psikolog itu kan udah banyak lah pengalamannya dari kita sendiri, dan untuk mengetahui di mana letak kebohongan kita itu udah pasti lebih tahu lah mereka itu. Kalau tahap tes tulis itu tadi yang udah saya kasih tahu gitu, kayak tes matematika sama gambar itu. Sebelum itu siapkanlah, karena memang dikasih waktu hanya sedikit doang. Kalau kemarin
Jujur aja aku kemarin tuh pas udah tes administrasi, aku sebelum 1 minggu tuh 1 atau 2 minggu itu nyambil aku kemarin PKL itu aku belajar lagi, bahkan belajarku lebih jauh. Aku sampai belajar apa suku itu loh, suku untuk menghitung suku yang kayak gitu. Pas sebenarnya matematikanya nggak seribet itu, hanya tambah-tambah kali-kali kayak gitu. Tapi persiapkan aja, siapa yang tahu bakal kayak gitu lagi sistemnya untuk di tahun kalian kayak itu kan. Sama tes gambarnya itu. Aku kemarin itu nggak tanya ke cutting sih Kang, kata 15 nggak terlalu tanya lebih dalam, tapi aku lihat-lihat mereka kayak WordPress, mereka Blogspot yang kayak itu yang ngasih tahu pengalaman mereka selama di Jarum kayak itu. Jadi aku baca-baca kayak gitu artikelnya mereka, apa yang kayak kasih tips apa aku pelajari sama nyiapin sebelum kayak hamin seminggu itu juga aku siapin kayak itu juga tes ke pohon itu, tes gambar pohon, gambar diri kita sendiri sama yang tes kotak-kotak itu tadi aku persiapkan juga di buram gitu loh. Aku kayak kerjain gitu, aku bisa ngerjainnya dalam berapa menit sama benar-benar mengekspresikan diriku. Jadi ketika nanti ternyata tesnya sama, aku udah langsung bisa ngerjainnya secara cepat dan aku punya waktu untuk memperbaikinya karena nggak bisa diulangi. Jadi memang gambarnya itu pakai pulpen kalau kemarin kami itu. Jadi nggak bisa ditipek, nggak bisa dicoret. Jadi benar-benar sekali garis nggak bisa ada penundaan lagi, hanya satu kertas dan menjelaskan dirimu. Jadi untuk tes, tapi sama tes yang tadi aku udah jelasin, yang tes grupnya tadi, tunjukkanlah dirimu yang sebenarnya, tunjukkan hal-hal baik, tahan untuk melebih-lebihkan, tahanlah untuk kita biar terlihat lebih dari teman kita, tahan aja. Karena udah percaya aja psikolog lebih tahu kok. Kalau kamu udah benar-benar sungguh-sungguh dan mereka udah bisa menilai langsung lah itu. Sama tes wawancara itu tadi, persiapkan apa yang udah kamu tulis di awal administrasi karena kan rentang waktunya kan lama. Dari Maret kamu daftar sampai Juli itu akhirnya kamu nggak lupa apa yang udah kamu daftar apa yang kamu siapkan di Maret kemarin. Akhirnya review lagi aja yang udah kamu ini. Walaupun kamu sedikit jahat sih, istilahnya kayak sedikit bohong di tes administrasimu, tapi seenggaknya senada lah dengan apa yang kamu kasih tahu nanti pas wawancara itu nanti. Jadi kasih tahu juga apa yang udah kamu alami, kekuranganmu. Kayak tadi juga ada yang dibilang Anbo itu, tapi mungkin kalau Anbo itu kan kata-kata terakhir ya itu yang membuat mereka meyakinkan. Kalau kami nggak, kalau aku sih aku nggak ada, tapi mungkin temanku yang lain ada kayak itu. Karena pertanyaannya beda-beda kayak itu. Kalau aku kemarin memang kenapa kamu layak menerima beasiswa ini, terus gimana kalau beasiswa ini kamu nggak menerima beasiswa ini kayak gitu, terus gimana kalau dalam posisi dalam waktu yang sama kamu kepilih beasiswa Jarum dan beasiswa lainnya, mana yang akan kamu pilih? Kalau kemarin nggak bilang langsung beasiswa Jarum, nggak langsung beasiswa Jarum sih, aku nggak tahu ini benar atau salah. Aku bilang kalau di waktu yang sama aku menerima 2 beasiswa, aku bakal lihat beasiswa mana yang paling berpengaruh ke aku kayak itu. Jadi aku nggak langsung bilang Jarum. Nggak tahu ya ini benarnya gimana. Pokoknya kasih tahu lah yang dirimu yang sebenarnya mana baik, itu paling intinya. Mana kasih tahu dirimu yang baik, kasih tahu kekuranganmu tapi dengan tutup kayak tadi karena kekuranganmu adalah kelebihanmu juga yang kata Anbo. Sama jangan melebih-lebih. Benar. Sama yang terakhir kali, Bo, jangan lupa berdoa ya, Bo. Itu ya Allah, derdeknya pas nunggu itu loh Pak ya, nunggu di ruang tunggu, antri wawancara, nyerahin administrasi aja deg-degan kok, kejar-kejaran. Makanya. Parah. Itu dari aku. Oke, itu tadi tips-tips yang super keren. Jadi dapat disimpulin dari yang Mbak Anbo ini, dari Jarum ini, kita harus jadi diri kita sendiri. Terus jangan peduliin orang lain, terus juga di CV itu jangan bertele-tele. Terus rancang sebagus mungkin, lalu untuk prestasi dan keaktifan di Ormawanya. Lalu yang tidak kalah penting itu juga mengenai IPK. Nah, IPK itu harus kita jaga. Lalu untuk yang paling penting kata Mbak Anbo itu juga jual diri di administrasi gitu. Lalu untuk yang Mbak Tata ini di beasiswa Jarum, di tes administrasi ini jangan lupa cantumin prestasinya juga, walaupun di organisasi kita nggak terlalu yang kayak Mbak Tata tadi ceritain, walaupun cuma nyantumin sebagai anggota advokasi aja itu nggak apa-apa, yang penting prestasinya. Terus untuk tes tulis sama tes gambar ini, misalnya Mbak Tata itu harus dipersiapkan dengan baik.
Jadi kalau di tes tulis ini kan tes matematika, tes gambar, terus dipersiapkan dengan baik. Terus untuk tes gambar ini bisa belajar tentang tes pohon, tes kotak-kotak, sama seperti yang udah dibicarain Mbak Tata tadi. Lalu di tes wawancara ini persiapkan sesuai dengan tes administrasi yang udah dipersiapkan kita dari awal. Jadi kayak review dulu dari awal gitu. Terus yang tidak kalah penting dari Mbak Tata dan Mbak Anggo itu adalah jangan lupa berdoa, guys. Oke. Nah, teman-teman, semuanya itu tadi ilmu, pengalaman, dan juga tips-tips yang sudah dibagikan oleh kedua narasumber kami yang cantik dan keren-keren ini. Dan semoga semua yang udah di-sharing sama Mbak Tata dan Mbak Anggo itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bisa membantu kita buat yang mau daftar beasiswanya sangat terbantu gitu dengan saran-saran dan sharing dari Mbak Tata dan Mbak Anggo. Nah, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mbak Tata dan Mbak Anggo yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan dan menge-share ilmu-ilmu, pengalaman, serta Ruwet janjenin masih gitu. ya Allah, maaf Mbak, ya ampun. Nggak, aduh. Pokoknya Laila tuh tadi ngomong. iya Mbak, makanya Sebenarnya udah nggak sadar. Oke, pokoknya kami berdua itu ngucapin banyak-banyak makasih banget buat Mbak Anggo sama Mbak Tata udah nyempatin waktunya. Oh ya, sama Jangan lupa itu. daftar ya. Ya, Anbu, JMB atau Jarum itu. oh ya, sama satu lagi kita mau ngucapin selamat buat Mbak Anggo yang barusan lulus 3,5 tahun. Dan buat Mbak Tata semoga semakin termotivasi ya Mbak, biar cepet nyusul juga. Amin. Amin. Semangat Mbak Tata. Semangat. Semuanya. Oke. Oke. Oke teman-teman semuanya, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Kami berdua selaku MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesarnya apabila ada salah kata dan hanya tadi. Maaf receh ya Mbak. Emang kayak gini. Harus maklum. Oke. Saya Ina. Dan saya Lail. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Makasih. Makasih semua. Dadah, thank you Kak Lail, Ina. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.